Shalom, salam sejahtera bagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, hari Minggu pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menghantar kita untuk datang beribadah lagi di dalam ibadah kita yang sekali ini masih melalui online. Mari saya mengundang jemaat dimanapun, yang di rumah atau dimanapun, yang boleh mengikuti ibadah ini. Kita siapkan hati kita akan membuka ibadah ini di dalam doa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini akan jadi di dalam nama Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bapa di surga, pada pagi hari yang indah ini, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur atas segala anugerah-Mu yang begitu besar. Kau sudah memimpin kehidupan kami sepanjang minggu, hingga pada hari ini kami boleh datang beribadah lagi kepada Tuhan. Pimpin kami Tuhan, siapkan hati kami, baik kami akan membawakan firman-Mu, maupun jemaat dimanapun mereka berada yang dapat mengikuti ibadah ini. Kami mohon ampun akan segala dosa, segala kekurangan dan kelemahan kami. Terima kasih, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kita bersyukur karena hari ini kita diberikan anugerah lagi oleh Tuhan. Dia boleh memberikan kekuatan bagi kita, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mensyukuri segala kebaikan-Nya. Untuk itu saya mengajak kita menyanyikan sebuah pujian untuk membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana kita mau bersyukur kepada Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Mensyukuri rahmat yang Kau beri.
berdiri, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Jemaat, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca satu ayat saja yang saya ambil dari Perjanjian Baru. Satu ayat dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Kita membaca Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah 8 atau mungkin sudah 9 bulan, kita semua, dimanapun kita berada di seluruh dunia ini, kita mengalami yang namanya pandemi. Mungkin sudah bosan. Tetapi, tidak apa sebagai orang Kristen, di dalam perenungan kita terhadap firman Tuhan, yang kali ini saya mengambil satu ayat dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, mengenai mengucap syukur. Saudara-saudara, dimanapun orang berada, entah dia sudah Kristen maupun belum, mereka juga sudah terbiasa dengan mengucap syukur atau berterima kasih atas apa yang dia boleh nikmati. Nah, sebelum saya ingin membahas ayat yang kita baru baca di dalam Efesus 5 tadi, saya akan membawa kita sekalian mengenai mengucap syukur. Pertama, barangkali kita lihat mengucap syukur itu ditinjau dari sisi siapa? Ya. Pertama, dari sisi Tuhan. Dari sisi pencipta kita. Ya. Pertama, kita tahu bahwa di dalam dalam Alkitab kita, Sang Pemazmur pernah mengatakan di dalam Mazmur 100 ayat 4 dan 5, di situ Raja Daud mengatakan, dia mengajak bahwa kita bersyukur karena kasih setia Tuhan. Bayangkan, kepada semua orang, Tuhan itu begitu setia, kasihnya begitu setia. Ya, kita bisa hidup sekarang ini karena kasih setia Tuhan. Ya, bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 45, Allah atau Tuhan begitu mengasihi kepada semua orang. Mari kita baca. Kita baca di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-45. Itu sangat menarik. Matius 5 ayat 45 mengatakan begini. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan yang menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Jadi tadi kasih setia Tuhan. Lalu Tuhan Yesus lebih menegaskan lagi bahwa kebaikan Tuhan itu diberikan kepada semua orang, siapapun mereka. Tuhan Yesus hanya menyebutkan dua jenis orang, orang yang baik dan jahat. Lalu orang yang benar dan tidak benar. Bisa dibayangkan kebaikan Tuhan itu. Orang yang jahat masih diberikan kebaikan. Orang yang tidak benar masih menerima kebaikan. Yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, matahari dan hujan. Tanpa kedua unsur hal ini, maka kehidupan setiap orang, bahkan setiap makhluk, bisa tidak terjamin. Itu. Jadi dari sisi Tuhan, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan tadi. Jadi yang pertama, tadi karena kasih setia Tuhan. Yang kedua, kebaikan Tuhan bagi semua orang tanpa memandang siapapun mereka. Ya. Kalau kita mau pikir lebih dalam lagi, alasan yang ketiga, ya, Tuhan Yesus sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Ada satu ayat yang sangat terkenal, yang kadang-kadang dipakai untuk penginjilan. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Coba kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi dari Allah sendiri, dia begitu kebaikan. Kita tahu bahwa kita semua ini, semuanya akan binasa karena dosa yang sudah diperbuat oleh semua umat manusia. Maka dengan kebaikan Allah, dia mengirimkan anaknya yang tunggal itu. Supaya setiap orang yang percaya, tidak binasa. Setiap orang yang percaya, bukan semua orang. Ya, setiap orang yang percaya. Jadi ada unsur pilihan, mau terima atau tidak. Nah, mengenai keselamatan itu sendiri, itu ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, suratnya jemaat di Roma, pasalnya yang kelima, ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bayangkan. Jadi Yesus Kristus rela mati untuk kita ketika kita masih berdosa, bukan ketika kita sudah benar, tidak. Nah, itulah alasan yang pertama kenapa kita bersyukur. Dilihat dari sudut pandang Tuhan Allah sendiri. Ya. Yang kedua, kita bisa melihat alasan kita mengucap syukur dari pihak kita, dari pihak saya sendiri. Ya. Kita merujuk saja di dalam ayat-ayat yang ada di dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak. Tetapi saya ambil beberapa contoh saja. Yang pertama, pemazmur mengatakan bahwa kejadian kita atau bagaimana kita ini menjadi manusia itu direkam oleh pemazmur sangat dahsyat. Ya, coba kita lihat itu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-139, kita akan baca bersama. Mazmurnya dalam pasal 139 ayatnya yang ke-14. Mazmur 139 ayat ke-14. Aku bersyukur kepadamu, kepada Tuhan, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar. Rasul Paulus, dia seorang nabi, seorang raja, yang Tuhan juga karuniakan hikmat untuk memimpin bangsa yang besar. Dia sampai kepada perenungan bahwa kejadiannya dia itu begitu dahsyat.
Dalam ayat-ayat selanjutnya, dia mengatakan bagaimana tulang-tulangnya yang dibentuk oleh Tuhan yang tidak terlindung. Dia yang begitu termasyhur sebagai raja menyadari bahwa dia itu diciptakan oleh Tuhan secara ajaib. Jadi saya bersyukur pertama kali menyadari bahwa saya ini diciptakan Tuhan begitu sangat ajaib. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai kejadian atau alat apapun yang diciptakan, ya, sekarang ini di dalam masa pandemi ini kita bersyukur dengan adanya teknologi, kita malah bisa terhubung dengan orang-orang dimanapun mereka berada, ya. Kita bisa mengikuti pembelajaran, bahkan seperti ini, kita berada di rumah masing-masing, tapi saya bisa berbicara dan saudara-saudara bisa mendengarkan. Karena ada temuan-temuan teknologi. Itu sudah dianggap sangat ajaib. Tapi kejadian kita sebagai manusia lebih ajaib daripada sekedar teknologi. Itu yang dikatakan oleh pemazmur yang pertama, ya. Nah, yang kedua, ada kaitannya dengan tadi, bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sekarang akan melihat lagi bagaimana Rasul Paulus menerangkan atau menulis di dalam surat kepada Roma ayat 6 pasalnya yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita patut bersyukur. Dulunya kita disebut hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Itu berkat pengorbanan Yesus Kristus. Yang ketiga, kita masih ada menerima berkat-berkat jasmani. Ya, kita masih bisa makan, ya, masih bisa menikmati pekerjaan. Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur yang pasal yang ke-136, ayatnya yang ke-25 mengatakan begini. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, termasuk kita manusia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebaikan Tuhan. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, ya. Ada sebagian orang, mereka sekarang dalam keadaan kelaparan. Nah, saya percaya, saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, tidak ada yang kelaparan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi berkat jasmani, kita masih menikmati kesehatan. Ya, kita masih menikmati pekerjaan. Ya, mungkin ada yang memang sudah di PHK, tetapi kita bersyukur. Ada banyak berkat-berkat jasmani yang boleh kita nikmati. Nah, saudara-saudara, itu ada dua hal kita bersyukur dari pihak Tuhan dan dari pihak kita. Nah, sekarang kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 tadi. Ya. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah dan Bapa Tuhan kita. Saudara, kalau kita membaca tulisan Paulus kepada jemaat Efesus, pertama dia menerangkan dulu awalnya, ya, bagaimana kita sebagai orang berdosa yang Tuhan sudah tebus, ya, kita menerima keselamatan, dan kemudian bagaimana seharusnya kita orang Kristen harus hidup, bagaimana kita orang percaya harus hidup. Salah satunya adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Jadi mengucap syukur yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Efesus tadi, itu merupakan salah satu dari sekian penjelasan Rasul Paulus tentang karakteristik daripada kehidupan anak-anak terang sebagai orang-orang Kristen, ya. Nah, jemaat di Efesus dituntut supaya mereka boleh bersyukur dalam segala keadaan, karena itu merupakan suatu gaya hidup, ya, kebiasaan daripada orang-orang beriman, daripada orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Ada dua kata penting yang boleh kita renungkan dari satu ayat ini. Yang pertama dikatakan, kita bersyukur senantiasa dalam segala hal. Pertama, senantiasa. Senantiasa itu merujuk kepada waktu. Kalau kita lihat dalam tulisan aslinya, itu digunakan senantiasa itu adalah
selalu jalan, setiap saat, ya. Nah, setiap saat pada waktu kapan? Kata yang kedua, segala hal. Jadi apa saja yang Tuhan izinkan kita alami, kita patut bersyukur. Sebagai orang Kristen, kita patut bersyukur. Saudara, memang tidak gampang. Selama 8-9 bulan ini, kita sudah mengalami masa-masa yang sulit. Tetapi sebagai orang Kristen, Rasul Paulus meminta harus menjadi gaya hidup kita supaya kita juga bersyukur. Ya, supaya kita bersyukur. Nah, ucapan syukur yang kita bawakan itu, Rasul Paulus mengatakan itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus kepada Allah Bapa di surga. Kenapa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena memang konsep orang Kristen, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Ya, bangun pagi, menikmati apa saja, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kalau merujuk kepada segala hal, sebetulnya di dalam senang dan susah pun, dalam duka cita pun, kita akan dimampukan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalau ditanya kenapa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ya karena kebaikan-kebaikannya yang Tuhan berikan. Kebaikannya dalam segala hal, baik susah maupun senang. Saudara, ilmu pengetahuan juga dalam suatu penelitian mengatakan bahwa ternyata ada kuasa daripada mengucap syukur. Ya, ada suatu penelitian mengatakan bahwa bersyukur itu bisa meningkatkan kesehatan fisik kita maupun kesehatan emosional setiap orang. Itu sudah diteliti. Jadi orang yang bersyukur, dia lebih sehat daripada orang yang tidak bersyukur. Itu dari sisi ilmu pengetahuan. Yang kedua, dari sisi ilmu pengetahuan, bersyukur itu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, saudara-saudara, di masa pandemi ini, salah satu kiat supaya kita jangan sampai kena adalah kita menjaga sistem kekebalan tubuh kita, imunitas kita. Itu harus dijaga, ya, harus dijaga. Dan yang ketiga, dari hasil penelitian tadi, ternyata kalau kita bersyukur, itu supply atau aliran darah ke hati yang akan memproses segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu akan lebih lancar. Coba lihat, penelitian telah membuktikan bahwa mengucap syukur itu bisa membawa banyak kebaikan bagi kita. Dan yang terakhir, kita bersyukur dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kepada Allah dan Bapa kita. Kenapa kepada Allah Bapa? Dialah sumber segala sesuatu yang kita nikmati. Ya, saudara-saudara, di masa pandemi ini memang tidak mudah, tetapi ada banyak peluang-peluang sebetulnya yang Tuhan berikan, yang tidak pernah kita pikirkan, kita bisa manfaatkan. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena memang kebaikan Dia seperti dikatakan oleh Raja Daud, ya, di dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13, Mazmur 86 ayat 12 yang ke-13. Raja Daud mengatakan begini, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Jadi bersyukur kepada Tuhan sambil memuliakan Dia sampai selama-lamanya, bukan hanya pada saat-saat tertentu. Ayat ke-13, alasannya, sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Raja Daud merujuk kepada keselamatan dari hukuman kekal yang akan diterima oleh setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 11, kita baca yang terakhir, Roma pasal 11 ayatnya yang ke-36, dikatakan begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia,
dari Tuhan, oleh Dia, dan kepada Dia. Saya ulangi, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi jangan lupa kita bersyukur. Jadikanlah itu gaya kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berdoa syafaat dan menutup ibadah kita ini dengan doa penutup dan doa berkat, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, 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 kasih setianya, kasih setianya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, dan kita akan berdoa syafaat untuk kepentingan setiap kita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang boleh kami panggil Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Engkau yang sudah menyelamatkan kami dari hukuman dosa, sehingga kami boleh beroleh keselamatan yang Tuhan janjikan di dalam firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh mendengarkan lagi firman-Mu yang mengajak kami semua Tuhan, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus, sebagai orang-orang yang Tuhan sudah selamatkan, supaya kami senantiasa bersyukur di segala keadaan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti dengan firman-Mu dan renungannya, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kami yang mendengarkan akan renungan firman Tuhan ini, supaya kami mampu bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membawa kami dalam kehidupan
sampai pada hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk berkat-berkat jasmani yang Tuhan sudah limpahkan, baik kepada kami, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, bahkan semua orang Tuhan. Kami juga bersyukur untuk berkat kesehatan. Kalau ada yang sakit beberapa waktu yang lalu, sehingga sekarang mereka boleh beroleh kesehatan, itu semua Tuhan adalah kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur masih menikmati suasana kedamaian di dalam bangsa dan negara kami Tuhan. Sekalipun ada dinamika-dinamika yang terjadi, tetapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Pada saat ini kami membawakan segala doa syafaat kami. Kami berdoa buat jemaat Kanaan, mulai dari Bapak Gembala, keluarganya, pada setiap jemaat, siapapun Tuhan jemaat Kanaan, kami bawa di dalam doa. Kalau ada dalam kelemahan tubuh atau sakit, Tuhan, biarlah Engkau datang dengan kebaikan-Mu, dengan berkat-Mu, untuk menjamah mereka Tuhan, supaya boleh disembuhkan. Kalau ada yang lemah imannya Tuhan, biarlah dengan firman-Mu tadi, mereka kembali boleh ingat bahwa dengan bersyukur kepadamu, mereka juga boleh dikuatkan imannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun, gereja-Mu di muka bumi ini, biar Tuhan menolong Tuhan. Engkau tolong gereja-gereja dan setiap orang percaya di Indonesia, biar Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika mereka melewati masa pandemi ini Tuhan, mereka tetap percaya kepadamu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada aparat yang paling bawah. Berikan hikmat-Mu Tuhan, kekuatan kesehatan, supaya mereka boleh menjalankan akan tugasnya dengan takut kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, untuk pelayanan jemaat Kanaan. Tuhan tolong Tuhan. Sampai kapan kami masih harus beribadah secara online, kami yakin Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu, biar Tuhan mendengarkan dan mau sempurnakan, karena kami hanya membawa dengan mengalaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita tetap diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam setiap ibadah. Saudara boleh siapkan persembahan tersebut, saudara boleh kirim ke rekening gereja, atau saudara bisa bawa itu nanti ketika kita akan melakukan ibadah secara tatap muka. Tuhan memberkati segala persembahan kita, dan sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong akan ibadah ini sejak awal. Sebentar lagi kami akan akhiri. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang boleh dibawa oleh jemaat-Mu, biar Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati pengelolaannya, dan memberkati Tuhan setiap keluarga di dalam segala upaya mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, anugerah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh yang kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Saudara-saudara, ibadah hari ini sudah selesai. Biarlah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, muliakan namanya, kapanpun, dalam keadaan apapun, supaya nama Tuhan dimuliakan. Shalom bagi saudara-saudara, selamat pagi.